Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Peganglah Quran kalamullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an liyutahhiral quluba wa yursidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah alladzi tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil izzah wal karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menghidupkan kita setelah mematikan kita. Waktu tidur itu kita dianggapnya sebagai orang yang mati, dan sekarang dibangunkan untuk berzikir, beribadah kepadanya, karena tujuan penciptaan adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, liya'budun, maknanya liya'buduni. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan liya'rifuni, menyembahku untuk mengenalku. Jadi sudah pas banget kita bangun-bangun beribadah kepada Allah, lalu bermudzakarah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, istiqamah dalam iman ini sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehariban junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yang dinantikan oleh seluruh umat manusia,
bahkan nabi-nabi yang lain 124.000 nabi ngantri pengen dapat syafaat Nabi Muhammad. 313 rasul ngantri pengen dapat syafaat Nabi Muhammad. Tapi syafaat diberikan kepada umatnya sebelum diberikan kepada yang lain. Hal ini sebagaimana dalam sebuah syair Imam Busri, dia menyampaikan, huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal awani muqtahimi ya rabbi bil balik maqasidana ya wasi'al karami, dialah sang kekasih yang diharap syafaatnya dari segala petaka dan bencana yang menerpa. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha. Jadi semua orang berharap akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak semua orang dikenal oleh Nabi. Enggak semua umatnya ini nanti dikenal oleh Nabi. Ini umatku enggak sih gitu. Nabi belum tentu mengenal kita. Tapi yang hadir ini insyaallah mudah-mudahan semua dikenal oleh Rasulullah. Dari mana Nabi mengenal kita? Yang pertama, ghurrun muhajjalun burkun min asaril wudu, cahaya yang putih dari bekas-bekas wudu. Ahli wudu itu dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian simahum fi wujuhihim min asaris sujud, tanda-tanda mereka ada pada wajahnya dari bekas-bekas sujud. Pagi sudah wudu, tadi sudah sujud. Maka pengen dapat syafaat Nabi, perbanyak sujud. Kata Nabi kepada Rabi al-Aslami, a'inuni laka bikasratis sujud. Tolonglah aku supaya bisa memberikan syafaat padamu dengan perbanyak sujud. Lalu yang ketiga, Nabi mengenal kita dengan banyaknya salawat. Innama tu'radu salatukum alayya, salawatmu disampaikan kepada aku. Salawatmu itu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi langsung menjawab, waruddus salam, ku jawab salawat-salawat itu. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asrat marat, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah curahkan 10 rahmat. Marilah kita sampaikan salam rindu kita dengan bersalawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sekali lagi, sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ya Rasul salam alaihi.
Ya Habib, salam alaikum. Jamaah majelis ilmu baik yang offline maupun yang online, baik yang hadir maupun jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiah, jamaah yang senderan maupun yang rebahan. Kalau gini-gini kan kita bisa senderan. Kalau yang nonton YouTube itu kadang-kadang sambil rebahan. Kita sapa juga. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah. Ini kan diupload ini. Makanya ngomongnya nggak boleh asal-asalan. Nanti bisa kena IT nanti, undang-undang IT. Halo? Kalau yang nggak bagus diedit nah. Baik, pagi hari ini kita berbincang tentang at-tin, az-zaitun, dan turi sinin. Ini dalam Al-Quran ada dalam surah at-tin. Ada juga yang nyebut surah wat-tin. Surah at-tin, surah wat-tin sama. Karena ayat ini atau surat ini dimulai dengan wat-tin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca bareng-bareng biar semua dapat rahmat Allah. Kalau ikut baca satu huruf 10 kebaikan. Kalau dengerin satu huruf 1 kebaikan. Mau dengerin atau ikut baca? Ikut baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika sampai ayat ini, Nabi mengajarkan, sahabat mengikuti, beliau langsung bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Benar, kami semuanya bersaksi bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Allah bersumpah dengan at-tin. Wat-tin bisa maknanya buah tin. At-tin juga tempat di mana Nabi Nuh menerima wahyu di Bukit Judi. Ada yang menyebutkan at-tin ini Damaskus. Di para ulama mufassir beda-beda pendapat. Waz-zaitun, buah zaitun, demi buah zaitun. Az-zaitun ini juga secara umum negeri Syam dulu. Sekarang Baitul Maqdis, karena Syam itu Irak, Iran itu masuk Syam. Baitul Maqdis Palestina. Nah, sekarang lebih tepatnya Baitul Maqdis, di mana Nabi Isa alaihi salam menerima wahyu. Baitul Maqdis secara khusus. Wat-tin wa zaitun, di sana banyak tumbuh-tumbuhan baik tin maupun zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Sinai, Tur Sina. Di situ Nabi Musa alaihi salam menerima Ten Commandment, menerima kitab Taurat 40 hari. Dipanggil Nabi Musa untuk menerima wahyu 30 hari, dilengkapi, disempurnakan 40 hari. Nabi Musa pulang dari Bukit Sinai, turun ke bawah, nemui umatnya sudah kocar kacir, pada nyembah anak sapi,
patung anak sapi. Bayangin tuh, ditinggal 40 hari aja sudah berubah itu akidahnya. Gara-gara Samiri ditipu mereka menyembah anak sapi, patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri terbuat dari emas. Itulah umat Nabi Musa yang akhirnya Nabi Musa marah kepada saudaranya, bukan pada Samiri, kepada Harun. Dipegang rambutnya, dipegang jenggotnya. Sampai Harun pun akhirnya merengek, jangan kulakukan aku seperti ini demi ibuku, ayahku. Wahai anak dari ibuku, nyebut anak dari ibuku itu untuk mendekatkan. Kan yang salah sebenarnya bukan Harun. Harun udah ngingetin, Harun itu lemah. Orang itu lebih takut sama orang kuat seperti Musa. Samiri itu orang punya pengaruh. Dia punya kekuatan juga. Kemudian ngumpulkan emas orang-orang dibuat jadi patung anak sapi. Dan dia kelabui orang-orang. Musa nggak gagal balik nih. Maka disembahlah itu anak sapi dari emas. Baru tinggal 40 hari sudah berubah akidahnya, berubah sembahannya. Lah umat Nabi Muhammad itu umat yang luar biasa. Sudah ditinggal ribuan tahun nggak berubah-berubah. Kita tetap menyembah Allah, tetap sholat, tetap ngaji. Al-Quran dititipkan khusus kepada dada-dada umat Nabi Muhammad. Ada yang dititipin 30 juz, ada yang dititipin 15 juz, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz, ada yang 1 juz, ada juga 1 juz nggak lengkap. Titipinnya cuma Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Tapi dititipin juga di situ ada di dada itu ada Al-Quran. Maka kemampuannya juga macam-macam, titipannya macam-macam. Ada yang ngulang sehari 10 juz, ada yang ngulang sehari 5 juz, ada yang 1 juz, ada yang cuma selembar. Kalau Bapak di sini saya yakin 3 juz. Juz apokat, juz melon. Nah, itu sesuai dengan kesanggupannya. Inilah hebatnya umat Nabi Muhammad. Ditinggal ribuan tahun tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah senang ketika beliau nggak sholat bareng sahabat, tapi barisan sahabat sholat subuh di hari terakhir, di hari Senin. Beliau buka tirai Sakaratul Maut. Tapi beliau pun tersenyum karena ngelihat barisan sholat subuh. Seakan-akan beliau berpesan, terus jaga sholat subuh berjamaah. Terus jaga, nanti tatkala aku nggak ada, wahai umatku, jaga terus berjamaah. Jangan tinggalkan jamaah. Nabi pun senyum melihat jamaah sholat subuh. Jadi saat ini juga kita ini yang ikut ngaji, ikut sholat subuh berjamaah telah membuat senyum baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira Nabi nggak ngawasin kita. Ngawasin Nabi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Secara rohaniah Nabi itu ngawasin kita seperti Nabi Adam di langit kedua ngawasin anak cucunya Nabi Muhammad. Wa huwa indallah in taqala ila rahmatillah wa huwa indallah, di sisi Allah. Kalau melihat umat ini baik, ngaji, silaturahmi, salat subuh jamaah, maka Nabi pun senang memuji Allah. Ketika ada yang mungkar, berlaku maksiat, durjana, Nabi pun mohon ampun kepada Allah. Jadi Nabi itu mengawasi amal-amal kita yang sendiri maupun yang jamaah. Tu'radu a'malu ummati, amal umatku disampaikan kepadaku, walaupun dia sekadar membuang kotoran dari masjid atau membuang kotoran ke masjid. Ada nggak orang membuang kotoran ke masjid? Halo? Ada nggak? Kadang-kadang nggak sengaja, upil keluar dibuang, buang kotoran itu nggak boleh. Atau ingus, kalau mau terpaksa meler bawa tisu, kalau nggak bawa taruh sorban kita, nggak bawa sorban, baju kita, ujung baju kita, jangan taruh di karpet. Ditunjukkan kepadaku amal umatku walaupun cuma buang kotoran kayak gitu dari masjid maupun ke masjid.
Baik, kita lanjutkan. Tursina, di mana di situ Nabi Musa menerima kitab Taurat, maka Allah bersumpah di sini Atin Nabi Nuh, Az-Zaitun tempatnya Nabi Isa, kemudian Tursina Nabi Musa. Ini nabi-nabi ulul azmi minar rusul, yang terpilih dari para rasul. Dalam kisah itu Nabi Musa sempat minta kepada Tuhannya, Rabbi arini yanzur ilaik, Rabb, tunjukkan kepadaku supaya aku bisa melihatmu. Ini permintaan yang memang umatnya mendesak terus itu. Dan Nabi Musa akhirnya minta, Rabbi arini anzur ilaik. Kata Allah, qala lan tarani, sekali-kali kamu tidak akan bisa melihat aku. Lan itu memiliki makna dan taukid, penguat. Laan dalam bahasa Arab ada lan, ada lam, ada la. Kalau la itu biasa, enggak biasa. Kalau lam belum. Tapi kalau lan, sekali-kali kamu tidak akan bisa melihat aku. Maka di dunia ini enggak mungkin kita melihat Allah. Nabi Musa melihat Allah aja enggak mungkin. Yang kuat, yang hebat, apalagi kita, enggak mungkin. Tapi nanti hari kiamat orang-orang beriman dikasih kesempatan. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saat itu wajah berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Kepada Tuhannya mereka memandang, wajahnya berseri-seri. Antum su'ada, antum khalidun. Kalian kekal abadi, kalian bahagia selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan surga nadrah itu. Amin ya rabbal alamin. Ada surga syahwat, ada surga nadrah. Kalau orang-orang yang tingkatan awam yang biasa, syahwat itu udah nyenengin, pokoknya kalau kasih bidadari udah segala-galanya. Tapi orang-orang ahli ma'rifah belum ketemu yang punya surga, belum ketemu Allah, belum puas dia, sampai akhirnya bertemu dengan Allah. Maka kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan surgamu. Qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Walakin indur ilal jabal, tapi lihatlah itu jabal, gunung itu loh, kamu saksikan. Lihat tuh gunung. Falamma tajalla rabbu, ketika Tuhan bertajalli, maka harsa'ikan, Nabi Musa pun tersungkur, pingsan. Fa anistaqarra makanahu, kalau itu gunung tetap di tempatnya, dia enggak berubah, dan engkau bisa melihatku di situ. Tapi gunung pun pecah. Maka Musa pun tersungkur, pingsan. Dalam riwayat 40 hari pingsannya. Masya Allah. Sampai 40 hari pingsannya dalam riwayat. Wallahu a'lam. Maka sekali-kali kamu nggak akan bisa melihatku. Falamma faqa, ketika sudah siuman, sudah sadar, inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertobat kembali kepadamu. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, dan aku termasuk orang-orang yang awal-awal beriman. Dia bertobat kembali kepada Allah. Nggak akan mampu diri ini melihat Tuhan. Wat Turisin, Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu Taurat. Wa hadzal baladil amin, dan hadzal baladil amin, ini balad negeri al-amin yang aman, yaitu Mekah. Maka surat ini tergolong makiyah,
Kenapa? Turunnya hada, ini baladil amin. Berarti di Mekah gitu. Ini negeri yang aman. Demi negeri yang aman, Mekah. Asalnya Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Mekah, Bakkah, bi Bakkata mubarakah, yang penuh dengan keberkahan. Itu nama Mekah itu banyak, Bakkah, Baladil Amin. Ada ustazah yang sempat viral itu. Jadi yang bangun Ka'bah itu Allah langsung, katanya begitu gitu. Dia dengan berdasarkan surah Ali Imran 96 itu, inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun itu kan majhul, nggak diketahui siapa pelakunya. Kenapa dia langsung mengatakan Allah yang bangun? Kalau secara hakikat ya semuanya Allah yang membuat, tapi secara zahir ada peran manusia. Dan ahli tafsir mengatakan itu yang buat pertama kali Nabi Adam. Setelah 40 tahun membuat Al-Aqsa. Jadi bukan Allah bangun Ka'bah sendiri, masang bata sendiri, bukan begitu. Tapi Nabi Adam yang membangun pertama kali. Nabi Ibrahim itu meninggikan dasar-dasarnya. Meninggikan pondasinya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Dan Ismail, dan Allah pun menghargai jasa Ibrahim. Walaupun cuman meninggikan, merenovasi. Buktinya apa? Wattahidu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, tempat berpijak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, diabadikan sampai hari ini, sudah ribuan tahun. Wattahidu mim maqami Ibrahim musalla. Setelah tawaf keliling Ka'bah 7 kali menuju makom Ibrahim, di seberang, di belakang makom Ibrahim menghadap makom sekaligus menghadap Ka'bah, disunnahkan salat sunat 2 rakaat, baca Al-Fatihah Al-Kafirun, Al-Fatihah Al-Ikhlas. Allah hargai jasa Nabi Ibrahim, tukang yang bangun Ka'bah, membangun kembali, meninggikan dasar Ka'bah. Ismail yang jadi keneknya dihargai juga, maka ada Hijir Ismail. Bangunan yang belum selesai itu tempat bermain Ismail, disitulah Hijir Ismail. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita bisa masuk ke Ka'bah lewat itu pintu Hijir Ismail. Kalau pintu Ka'bah yang asli, yang utama itu kan dibuka untuk para raja, untuk orang-orang utama lah gitu, dapat kehormatan. Kalau Hijir Ismail, siapa yang diutamakan Allah bisa masuk ke situ. Kadang-kadang nggak pengen masuk, tahu-tahu dimasukin ke situ tuh, itu sudah masuk ke Ka'bah juga. Sholat di situ seperti sholat dalam Ka'bah juga. Sholat di Ka'bah tanpa arah, arahnya kemanapun, karena dalam Ka'bah. Kembali lagi. Jadi hadal baladil amin adalah Mekah, Bakkah. Kenapa disebut Bakkah? Siapa yang datang ke sana orang pada menangis, sadar akan kesalahannya, menangis. Kenapa? Dia terenyuh, dia ada dalam kondisi kolbunya itu nggak menentu karena melihat bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha kuasanya Allah. Di situ magnetnya kuat. Nah, kalau suatu saat kita lagi sholat malam sendiri kok bisa menangis, itu ada magnet yang kuat di situ. Kadang-kadang ya kalau dipikir, di sono sholat umpel-umpelan gitu kok bisa nangis gitu, kok bisa kayaknya khusyuk gitu, padahal di sini tenang, longgar gitu. Kadang-kadang nggak khusyuk. Lagi sholat rakaat aja kadang-kadang lupa. Pernah nggak Pak sholat lupa rakaat Pak? Pernah atau sering?
Itu setan bilang udkur hada, udkur hada, udkur hada. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Kadang-kadang kita jadi lupa. Sampai rakaat itu kan cuman dikit kan, cuman 4 kok bisa lupa gitu loh. Itu mending 4, 3 maghrib itu kadang-kadang bisa lupa juga. Mending 3, 2 2 bisa lupa, Masya Allah. Ya, itu setan itu menggelincirkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu masih manusia, kalau lupa itu masih manusia, namanya juga manusia. Tadi Allah baru bersumpah-sumpahnya, deminya. Apa sih isi sumpah itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan, disebutkan kami, berarti ada peran serta yang lain. Ketika Allah menggunakan dhamirna, berarti enggak sendiri langsung, tapi ada peran serta makhluknya, diikutkan di situ. Kami telah menciptakan malaikat yang meniupkan ruh. Kalau kita kan lewat ibu kita yang menyiapkan rahimnya, orang tua bapak kita lewat tulang sulbinya. Jadi di situ ada peran serta khalaqna. Kami menciptakan al-insan yang namanya manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dipersiapkan untuk kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhiratnya. Manusia itu dikasih, maka bukan hanya bentuk badan, tapi ada di sana akal, qalbu. Ketika Jibril diutus menawarkan kepada Adam, menawarkan 3 perkara, pilih mana engkau? 1 akal, 2 agama, 3 rasa malu. Maka Adam bilang, aku pilih akal, aku pilih akal. Kata agama dan rasa malu, aku ikut karena Allah perintahkan aku untuk ngikutin akal. Maka la dina liman la aklalah. Enggak ada agama yang enggak menggunakan akal. Agama ini sesungguhnya yang menggunakan akal, qalbu, hati. Walaupun kadang-kadang akal kita enggak menjangkau, bukan enggak masuk akal, tapi akal kita belum menjangkau. Tetapi dia semuanya itu akli, masuk akal. Kalau yang nggak masuk akal, berarti akalnya belum menjangkau. Maka orang yang nggak berakal, nggak wajib menjalankan agama. Orang yang nggak berakal, yang nggak sadar, itu nggak wajib menjalankan agama. Rufi al-qalam, diangkat kewajiban dari siapa? Di antara as-sabi, orang yang kecil, anak kecil. Kemudian al-majnun, orang yang nggak punya akal. Maka orang tidur itu dia bebas kewajiban. Kalau sudah bangun baru wajib. Salatun nasi idza dzakara. Salatun naim idza staiqadha. Salatnya orang yang lupa ketika ingat. Salatnya orang yang tidur ketika bangun. Jadi kalau Bapak sekarang ketiduran dari malam sampai jam 9, wajib sholat subuh jam 9 mengqadha. Tapi waktu subuh nggak wajib sholat. Kenapa? Lagi tidur. Nah, kembali lagi. Jadi akhirnya rasa malu dan agama ikut akal. Engkau memilih yang benar, memilih akal. Jadi kesempurnaan insan tadi disertai dengan akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari bentuknya aja kita lihat, manusia itu kalau minum, lihat nih, minum pakai tangan, beda. Kalau sapi minumnya, mohon maaf, congornya yang maju. Oh, kambing sama, ayam sama, binatang sama, tapi manusia enggak pakai tangan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Kenapa 3 kali? Haus. Sunnah Nabi. Kalau minum 3 tegukan. Pakai basmalah dan alhamdulillah. Innallaha la yardha. Allah benar-benar ridha melihat hambanya makan yakulu aklata alhamdulillah wa yahmadahu wa yasrabu syurbata alhamdulillah yahmadu rabbahu. Dia minum ngucapin alhamdulillah memuji Tuhannya, dia makan ngucapin alhamdulillah memuji Tuhannya. Kayak gitu aja bikin Allah senang, bikin Allah ridha. Jadi kita bisa menjadi wali kekasih Allah, syukurlah terhadap dapat roti alhamdulillah. Dapat minum, alhamdulillah. Buat ustadznya belum ada rotinya nih. Dia ngucapin alhamdulillah itu dapat roti. Kan kadang-kadang roti. Itu nggak syukur itu. Datang ke kondangan, makanannya kurang enak, nggak sip. Nggak boleh itu. Nabi itu ngasih contoh, kalau enak puji, kalau nggak enak diem. Bilang nggak sip nambah. Ucapan alhamdulillah, makan minum ucapin alhamdulillah. Allah senang, Allah ridha kepada hambanya yang suka mengucapkan alhamdulillah. Jadi pujilah Allah. Segala puji bagi Allah. Ini makanan dari Allah. Memang yang nganterin, yang ngiderin petugas di KM, tapi hakikatnya Allah yang memberikan kamu rezeki. Maka ketika mau makan pun Allahumma barik lana fima rozak lana wakina adzabannar. Ya Allah berkahi terhadap rezeki yang Kau berikan pada kami. Jadi ini pemberian Allah. Sama kepada istri, ditransfer 1 juta. 1 juta dapat apa? Biasanya 5 juta belum pensiun, udah pensiun 1 juta. Tapi itu rezeki dari Allah. Ucapkan alhamdulillah. Saya sangat senang. Ada nenek-nenek ketika dia nawarin jajanan tuh, jajanan depan rumah. Sebenarnya kita udah banyak makanan, nggak pengen beli, tapi karena dia nawarin, kita pengen biar bikin dia seneng. Katakanlah kita beli 2 deh 5.000, aslinya 2 itu 4.000. Mau dikembaliin 1.000, sudah Nek. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Makasih Ustadz, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, tambah berkah. Dikasih 1.000 aja tuh doanya panjang tuh. Tuh nenek-nenek itu pandai bersyukur. Alhamdulillah, dia ngucapin alhamdulillah. Selayaknya kita begitu. Kadang-kadang kita kan nggak menghargai uang 1.000. Padahal itu nikmat dari Allah. Apalagi kalau sudah sifatnya juta-jutaan, ratusan ribu, ucapan alhamdulillah. Allah senang hambanya ini ngucapin alhamdulillah. Ini diantara jalan menuju ahsanit taqwim. Ya lewat sholat ya, lewat menikah ya, tapi lihat hal yang kecil-kecil itu bisa juga. Karena akhabbul a'mal ilallah adalah as-salat. Amal yang paling jelas salat ala waktiyah, salat tepat waktu. Selain adwamuha wa inqala, yang istiqomah walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi istiqomah dicintai Allah. Tapi salat tepat waktu juga menjadi amal yang paling dicintai Allah. Dan ngurus keluarga itu nisbat din, separuh dari agama. Hal-hal yang kecil, makan minum mengucapkan alhamdulillah juga membuat Allah senang. Wa innallaha la yarda. Allah benar-benar ridho. La yakulul abdu aqlata fayahmadahu. Dia makan mengucapin alhamdulillah, minum mengucapin alhamdulillah. Ini proses menjadi ahsanit taqwim, orang yang paling baik, manusia yang terbaik, ahsanit taqwim. Bentuknya terbaik disertai dengan akal dan perbuatannya terbaik. Kenapa? Kalau nggak baik, nanti Allah akan turunkan derajatnya serendah-rendahnya. Summa rodadnahu asfalas safilin. Kami akan kembalikan dia ke derajat yang serendah-rendahnya. Ini dalam sebuah riwayat asbabun nuzulnya menurut Ibnu Abbas. Ini ada seorang yang nanya, orang ketika sudah tua renta, sudah pikun, sudah bongkok pikun, kadang-kadang sudah makan belum, dia bilangnya belum, padahal sudah. Mohon maaf sampai ada buang kotoran di situ, sampai ya jadi seperti anak kecil lagi.
maka itulah saat yang disebut asfalas safilin. Rodatna, kami kembalikan serendah-rendahnya. Dalam dunia zahir, tapi dalam dunia batin asfalas safilin itu walaupun kamu gagah, kamu kuat, tapi kamu nggak ingat Allah, nggak nyembah Allah, asfalas safilin. Orang-orang kufur tidak mau menyembah Allah, kafir dalam ayat-ayat Allah, asfalas safilin. Dia dikasih jabatan terhormat, tapi dia korupsi, tapi dia merendahkan dirinya menjadi asfalas safilin. Bukan rendah hati, tapi dia jatuh ke jurang kenistaan, asfalas safilin. Mohon maaf, jadi ustadz, kiai terhormat, tapi akhirnya dia menjerumuskan dirinya pada paham-paham sesat untuk kepentingan nafsunya. Jadi jamaahnya dipanggil malam-malam, yang lawan jenis katanya transfer ilmu, tapi dia transfer yang lain. Itu terjadi asfalas safilin, jadi rendah serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi asfalas safilin secara zahir ketika kita kembali tua renta jadi nggak tahu apa-apa, jadi pikun. Akalnya jadi suka hilang. Maka orang pikun kalau di awalnya baik, itu di sisi Allah tetap dinilai orang yang baik. Bapak biasanya rajin ke masjid, sudah pikun, nggak denger adzan atau denger tapi akalnya nggak nyambung. Tapi waktu mudanya rajin ke masjid, tetap dihitung ke masjid. Kenapa? Mudanya rajin ke masjid. Sudah pikun sehingga nggak datang ke majelis ilmu, tetap dihitung ke majelis ilmu. Kalau mudanya rajin. Ini pentingnya kita istiqomah. Sampai suatu saat kita pikun, tetap dihitung amaliyah kita. Kenapa? Siapa yang pikun, yang sakit, siapa yang dia dalam perjalanan, kutibalahu mukiman sahihan, dia dihitung seperti waktu dia sehat, waktu dia mukim, bukan dalam perjalanan. Biasanya subuh jamaah, mau jalan nih pulang kampung nih dalam perjalanan, sehingga subuhnya nggak bisa jamaah di masjid, dia tetap dihitung. Biasanya setiap Ahad pagi ngaji, dia ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, jaga yang sakit dan lain sebagainya, dia tetap dihitung ngaji. Itu rahmah, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa radadnahu asfala safilin, kami kemudian rendahkan mereka serendah-rendahnya ketika nggak mau taat, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau mengikuti perintah Allah, bahkan dia melanggar aturan Allah. Tapi Allah tetap menggunakan istisna di sini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tiada putus-putus. Jadi pahala orang beriman beramal soleh itu nggak putus-putus. Bahkan ada sampai mati pun itu pahala ngalir terus, dicatat terus. Kenapa? Karena orang beriman tadi berhenti beramal karena habis umurnya. Seandainya umurnya masih ada, dia akan beramal terus. Seandainya saya 100 tahun lagi masih ada kesempatan, sehat, saya akan ngaji terus di Masjid Al-Ikhlas ini bareng bapak-bapak, kalau bapak masih ada. Halo? 100 tahun lagi kalau masih sehat, saya ngaji terus. Selama bapak masih ada, pertama syaratnya bapak masih ada. Yang kedua, DKM masih ngundang. Karena beberapa masjid itu kalau udah pergantian pengurus, rapat. Ini siapa ustadz yang mau diganti? Rapat itu. Dan ustadz sekali lagi, nggak boleh ke masjid kalau pasti undang doang. Ustadz harus ke masjid, diundang maupun nggak diundang. Cuman kalau saya nggak diundang, ke masjid yang dekat rumah saya, nggak jauh sampai ke Al-Ikhlas itu. Nah, kembali lagi, nggak boleh juga nih, ada imam-imam nih ke masjid pas jadwal imam doang. Kemudian nggak jadi imam, nggak ke masjid, jangan. Ya kadang-kadang jadi makmum juga. Rupanya bukan hanya roti, ada bingkisan lagi nih, masya Allah. Ini rezeki dari Allah nih. Ucapkan alhamdulillah.
Kecuali yang beriman, beramal soleh, maka mereka nggak direndahkan serendah-rendahnya. Walaupun sudah pikun, sudah tua, tetap mendapatkan amal soleh. Kenapa? Dia dulu mengadikan masa mudanya beriman, beramal soleh. Ketika sudah pikun tetap mengalir amalnya. Bahkan ketika sudah mati pun, falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya nggak putus-putus. Maka akhirat itu, surga itu kekal abadi terus menerus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Sudah ada keterangan-keterangan, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat. Nah, tadi ahsanit takwim, gagah hebat, kemudian rodatna asfala safilin, kemudian direndahkan menjadi tua, jadi pikun. Banyak juga contoh-contoh yang lain sudah pada mati. Kok kamu mendustakan pembalasan sih? Sudah banyak contoh-contoh, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat, bayinat-bayinat tentang itu. Kenapa kamu nggak percaya? Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Lalu Allah pun menutup dengan kalamnya yang indah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Seadil-adilnya hakim, maka kita nggak ada jawaban lain. Dan jangan diam, jawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, Allah lah hakim yang paling adil dan aku menjadi saksi atas itu semua. Jadi Baladil Amim adalah negeri yang aman, Mekah Al-Mukarramah, tempat di mana Rasulullah SAW menerima risalah. Dari surat ini seolah-olah Allah bersumpah dengan 3 agama samawi, baik itu yang dibawa oleh Musa. Sebenarnya agama ini agama yang satu, inna hadil ummah wahidah, tapi sering disebutnya mereka kaum Yahudi, kemudian kaum Nasrani, itu cuman penyandaran aja, tapi hakikatnya ya agama mereka semua Islam. Ibrahim juga Islam, Nuh Islam, Musa Islam. Kenapa? Ibrahim mengatakan wa ana awwalul muslimin, akulah awal-awal orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad bukan berdiri sendiri, ini ada keterkaitan sejarah. Namanya ya, keterkaitan sejarah. Satu kesejarahan dari nabi yang terakhir sampai nabi yang awal, itu nyambung, sambung menyambung. Disebut juga dalam ayat ini ketika disebut tin, tempat Nabi Nuh, zaitun Nabi Isa, turisin Nabi Musa, hadal baladil amin Nabi Muhammad. Ini mengandung ruhul ukhuwah, semangat persaudaraan. Selain satu kesejarahan sambung menyambung, ada ruhul ukhuwah, persaudaraan. Siapapun yang namanya insan, hum ihwanuna, mereka saudara kita. Agamanya apapun, secara insaniah ada namanya ukhuwah basyariah, persaudaraan yang namanya kemanusiaan. Bukan berdasarkan qabilah, bukan berdasarkan diniyah, tapi insaniah. Sama-sama, atau ukhuwah makhlukiyah, sama-sama makhluk Allah. Ukhuwah duriyah, sama-sama anak cucu Nabi Adam. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah saya mohon maaf. Selanjutnya, kalau ada yang mau nanya, ada 2 menit, monggo sebelum ditutup. 3, 2, 1,5. 1, kalau nggak ada kita berdoa. Ayo 2 menit buat berdoa. Ada mau nanya? Cukup ya? Udah siang, yuk berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah
ni'mal maula hasbunallah ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Hakim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfirna bihalalika an haramik wa nabiyika amman siwak ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.